Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah saya masih diberi kesehatan dan waktu untuk bisa menyampaikan deskripsi diri saya sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Evi Yudiawati. Saya mengajar di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo. Bidang ilmu saya S1 saya jurusan hama dan penyakit tanaman, S2 saya juga jurusan hama dan penyakit tanaman. Jadi perjalanan karir saya dimulai sebagai dosen itu dengan ditetapkannya SK dari Yayasan Pendidikan Bungo pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Jadi pada prodi agroteknologi saya mengampu beberapa mata kuliah, di mana pada semester genap mata kuliah yang saya ampu yaitu dasar perlindungan tanaman dan mikrobiologi umum. Pada semester ganjil, mata kuliah yang saya ampu yaitu pestisida teknik dan aplikasi, pengendalian hama terpadu, dan ilmu gulma. Jadi pada perkuliahan yang saya laksanakan, saya pada awal tatap muka itu saya akan menjelaskan materi-materi yang saya sajikan sesuai dengan RPS yang saya buat. Tentunya pada pertemuan awal ini juga ada sistem kontrak perkuliahan. Jadi pada kuliah saya ampu agar mahasiswa mudah memahami materi yang saya berikan, saya menggunakan PowerPoint dalam penyampaian materi saya. Kemudian saya juga melaksanakan diskusi pada mahasiswa. Saya juga membagi kelompok tugas mahasiswa sesuai dengan RPS-nya. Jadi pada mata kuliah yang saya ampu juga saya membuat diktat kuliah sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas agar mahasiswa lebih terarah. Adapun usaha kreatif yang saya lakukan dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu media pembelajaran, yaitu berupa LCD untuk saya bisa menyampaikan materi kuliah menggunakan slide PowerPoint yang disertai dengan pembahasan mendalam di setiap poinnya sehingga lebih mudah bisa dimengerti oleh mahasiswa. Kemudian disertai adanya rujukan, contoh konkret maupun gambaran yang bisa memperkuat materi kuliah tadi. Saya juga di sini melibatkan isu terkini yang lagi hit yang terkait dengan mata kuliah saya. Jadi metode kuliah yang saya gunakan supaya mahasiswa lebih menarik ada dengan memutar video yang diunggah dari YouTube, misalnya video tentang pengendalian hama dan penyakit, video tentang serangga. Itu kalau kuliah tatap muka. Di masa pandemi COVID-19 ini, Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo juga melaksanakan kuliah secara daring. Pada kuliah daring ini, saya menggunakan aplikasi Zoom dan Edmodo. Tetapi sebelumnya saya tetap membuat grup WhatsApp dengan mahasiswa. Tujuannya agar lebih mudah berkomunikasi sebelum perkuliahan dimulai. Saya akan mengingatkan mahasiswa. Kemudian juga dengan aplikasi Zoom ini, saya juga bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa walaupun dalam kondisi perkuliahan di masa daring, bisa melaksanakan diskusi. Jadi dengan Edmodo, teknologi ini tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Jadi dengan aplikasi Edmodo, mahasiswa bisa membaca materi kuliah saya, saya bisa mendistribusikan kuis, tugas, dan juga bisa menjalin komunikasi langsung dengan mahasiswa selain dengan tatap muka. Jadi setiap awal perkuliahan saya juga selalu melakukan review perkuliahan sebelumnya. Tujuannya apa? Agar mahasiswa mengingat materi kuliah sebelumnya, dan di akhir perkuliahan
saya juga selalu membuka diskusi dengan mahasiswa agar mahasiswa bisa aktif untuk bertanya dan berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian untuk pembagian tugas, saya akan membentuk kelompok pada masing-masingnya dengan tugas yang berbeda-beda, tetapi tetap RPS sebagai acuannya, dan ada deadline waktunya untuk setiap kelompok. Jadi saya membentuk kelompok yang akan tampil setiap minggunya, dan juga ada kelompok sebagai pembahas utamanya pada setiap presentasi seperti kondisi seminar. Tujuannya agar diskusi di sini lebih hidup dan bersemangat. Di sini tugas yang saya berikan biasanya dari jurnal-jurnal penelitian terbaru, makalah, membuat video di lapangan, misalnya video tentang hama dan penyakit tanaman, teknik aplikasi pestisida, review video tentang jenis-jenis musuh alami. Kemudian untuk melihat keberhasilan apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa, tentunya harus ada evaluasi sebagai tolak ukurnya. Evaluasi yang saya laksanakan biasanya dalam bentuk kuis, UTS, dan UAS. Jadi pada metode daring ini, dengan aplikasi Edmodo, mahasiswa bisa bertanya kapanpun selain di luar jadwal kuliah, karena saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang mahasiswa ajukan kepada saya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai dosen, usaha kreatif yang saya diterapkan bukan hanya kepada mahasiswa, tetapi juga kepada diri saya sendiri. Banyak yang perlu saya perbaiki dengan selalu mengikuti update ilmu pengetahuan sesuai dengan kemajuan zaman, mengikuti pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi karya ilmiah. Hal ini tentunya juga akan mendukung bahan ajar saya. Dampak perubahan yang dari usaha kreatif yang saya lakukan, usaha tentu ada. Pertama, kedisiplinan ini saya mulai pada kontrak awal perkuliahan sesuai kesepakatan bersama dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa lebih disiplin dan teratur dalam perkuliahan dan praktikum. Mahasiswa juga akan berusaha untuk minta izin melalui surat atau melalui jaringan seluler jika tidak bisa hadir. Jadi dari penyampaian RPS mahasiswa akan menjadi lebih kreatif untuk mencari bahan bacaan sendiri, karena di RPS yang saya berikan berisi bahan-bahan pengajaran yang akan saya sampaikan, dan juga ada capaian target untuk mahasiswanya. Dengan pemanfaatan teknologi ini membuat suasana kuliah menjadi lebih hidup dan bersemangat, apalagi didukung dengan akses internet dari wifi kampus. Jadi sangat membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Pemutaran video yang berkaitan dengan materi kuliah membuat mahasiswa lebih mudah memahami materi kuliah, membuka cakrawala berpikir mahasiswa, menambah wawasan dan lebih percaya diri karena berkaitan dengan isu terkini tentang perkembangan dan teknik pengendalian hama dan penyakit baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi dengan metode online learning saya lakukan melalui aplikasi Zoom dan Edmodo, membuat mahasiswa juga lebih aktif untuk update materi kuliah saya. Aktif berkomunikasi melalui Edmodo sebagai media pengiriman kuis, tugas, dan laporan praktikum yang bisa saya cek secara langsung setelah diperbaiki mahasiswa agar kualitas tugas dan laporannya lebih baik lagi. Jadi dengan saya mereview materi kuliah sebelumnya pada awal perkuliahan, ini membuat mahasiswa yang terlambat maupun tidak akan merangsang mahasiswa untuk mengingat dan membuka kembali catatannya. Diskusi yang saya lakukan pada akhir perkuliahan ini akan merangsang mahasiswa untuk berpikir dan bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, sehingga muncul pertanyaan yang tidak mereka pahami, dan mahasiswa juga lebih aktif melihat kondisi pertanian di sekitar. Hal ini juga tentu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru lagi, sehingga materi kuliah yang saya sampaikan akan terasa sampai di mana pemahaman mahasiswa. Dalam metode pembagian tugas saya lakukan menjadi mahasiswa lebih kreatif dalam mencari inovasi dan literaturnya, serta
bisa meningkatkan kerjasama tim, karena saya memperbolehkan penyampaian tugasnya selain dengan makalah juga dalam bentuk video di lapangan. Untuk kedisiplinan, jadi kedisiplinan ini merupakan salah satu sikap yang harus saya terapkan dalam proses pembelajaran di kampus. Sikap disiplin tentunya harus dimulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Sikap disiplin saya mulai dari terhadap program studi, yaitu ketika awal semester untuk membuat dan mengumpulkan RPS sesuai jadwal, melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengumpulkan berkas nilai mahasiswa ke prodi dan memasukkan nilai akhir mahasiswa ke siakat sesuai dengan jadwal. Kedisiplinan juga sewaktu di dalam pengajaran, sewaktu saya masuk dan keluar mengajar, serta praktikum sesuai dengan jadwal agar jadwal kuliah lain tidak terganggu. Jadi jika saya terlambat atau tidak bisa hadir karena ada sesuatu halangan yang mendadak, saya akan menginformasikan langsung kepada mahasiswa dengan menghubungi ketua kelasnya dan meminta hari pengganti sesuai dengan kesepakatan bersama. Bentuk keteladanan yang sudah saya laksanakan yaitu dalam bentuk kedisiplinan tepat waktu, seperti datang tepat waktu, sesuai jadwal mengajar, praktikum, undangan rapat, seminar mahasiswa, ujian skripsi mahasiswa, kemudian janji dengan mahasiswa. Cara berpakaian juga menjadi perhatian saya, karena penampilan ini bisa menimbulkan rasa percaya diri dan simpati. Saya selalu berpakaian rapi, bersih, dan sopan. Jadi hal ini juga saya ingatkan kepada mahasiswa dalam perkuliahan juga harus memperhatikan penampilan. Kemudian etika dalam bertutur kata di lingkungan kampus juga selalu saya terapkan saat masuk kelas dan keluar kelas. Setelah perkuliahan saya selalu mengucapkan salam. Dalam menyampaikan materi kuliah maupun diskusi dengan mahasiswa juga berusaha menggunakan tutur kata yang sopan. Untuk komunikasi dengan mahasiswa melalui jaringan seluler dan dalam media sosial juga harus dijaga, karena ini juga berkaitan dengan komunikasi. Saya juga harus bisa menjadi teladan bagi mahasiswa bimbingan saya, baik sebagai pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Artinya harus bisa terjalin komunikasi yang baik dengan tutur kata yang menarik di sini, ya. Keterbukaan terhadap kritik. Kritikan yang diterima seorang dosen dari mahasiswa, baik sesama dosen dan pimpinan, merupakan cara saya untuk evaluasi diri saya dari kegiatan yang telah saya laksanakan. Dan saya menghargai kritik dan saran dari pendapat orang lain, karena kritikan adalah umpan balik penting demi pengembangan diri saya sendiri. Jadi sebagai manusia biasa tentunya memiliki kekurangan dalam proses pembelajaran dengan mahasiswa. Kritikan yang pernah saya terima yaitu dari hasil evaluasi penjamin mutu. Tentu ini menjadi koreksi bagi diri saya atau evaluasi untuk diri saya. Jadi semua kritikan yang sifatnya membangun dan untuk perbaikan proses mengajar akan saya tanggapi dengan baik. Saya juga selalu memotivasi mahasiswa jangan takut di dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat. Kemudian jangan takut untuk gagal, belajar dan belajar terus, karena banyak literatur yang bisa menjadi sumber bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.